Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya kelas A5 atau B5. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang beberapa pemahaman yang berhasil saya pahami dari materi akhlak tasawuf. Berdasarkan pertanyaan atau soal yang telah ibu dosen berikan kepada kami, ya, tentang apa perbedaan antara konsep akhlak dengan konsep etika dan moral. Ya, tentu konsep akhlak, etika, dan moral itu merupakan bagian penting dalam studi tentang perilaku manusia, ya, meskipun seringkali digunakan secara bergantian. Tentu ada beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasi dari 3 poin tersebut. Misalkan akhlak. Akhlak ini merujuk pada karakter atau sifat moral seseorang, ya, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang dianggap baik atau buruk dalam suatu agama atau budaya. Akhlak seringkali berasal dari ajaran agama atau filosofi tertentu yang mengatur tentang tata nilai dan norma perilaku. Akhlak ini cenderung lebih bersifat spiritual dan terkait dengan hubungan individu dengan Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya. Tujuannya akhlak yaitu untuk mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, kebaikan, kesabaran, dan juga kasih sayang. Lalu bagaimana dengan etika? Nah, etika adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Ya. Etika seringkali didasarkan pada pemikiran rasional atau logika dan penalaran untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Etika ini cenderung lebih bersifat filosofis atau universal, mencari prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan secara meluas. Untuk etika ini tujuannya yaitu untuk membangun kerangka kerja yang dapat membantu individu atau kelompok dalam mengambil keputusan moral yang baik dan tepat. Gitu ya. Sedangkan untuk poin yang ketiga yaitu moral. Moral ini menunjuk pada standar perilaku. Standar perilaku yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Moral seringkali berkembang, ya kan, dari norma-norma sosial, budaya, ya kan, atau agama yang diterima oleh suatu komunitas. Gitu. Moral itu cenderung lebih terkait dengan norma-norma sosial dan konvensi yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tentu tujuannya untuk menjaga kohesi sosial dan memastikan keharmonisan dalam berinteraksi antar individu ataupun kelompok. Dengan kita memahami 3 poin tentang akhlak tasawuf, ya tadi tentang akhlak, moral ataupun etika, ya. Meskipun terdapat keterkaitan antar akhlak, etika, dan moral dalam konteks perilaku manusia, perbedaan dalam asal usul, orientasi, ya kan, dan tujuan masing-masing konsep membedakan mereka satu sama lainnya. Lalu bagaimana konsep tasawuf dapat membantu dalam mengembangkan nilai-nilai ibadah? Nah, pertanyaan yang kedua seperti itu. Ya, bagaimana konsep tasawuf dapat membantu dalam memperkembangkan nilai-nilai ibadah? Yaitu konsep tasawuf yang merupakan cabang mistisme, ya, dalam Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan nilai-nilai ibadah bagi individu. Nah, ada beberapa cara di mana konsep tasawuf dapat membantu dalam pengembangan nilai-nilai ibadah yang mungkin saya pahami gitu ya. Untuk poin yang pertama yaitu tentang kesadaran spiritual. Tasawuf menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
dengan memperdalam pemahaman tentang keesaan Allah, yaitu mentauhidkan Allah gitu ya, dan meningkatkan kesadaran akan kehadirannya. Nah, individu dapat mengembangkan nilai-nilai ibadah seperti ketaatan, ya kan, ketakwaan, dan keikhlasan dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan kualitas. Ya. Tasawuf ini mengajarkan pentingnya kualitas dalam ibadah daripada kualitas semata atau kuantitas semata gitu ya. Karena kualitas dengan kuantitas itu berbeda. Ya. Dengan fokus pada kehadiran hati dan kekhusyuan dalam beribadah. Ya kan? Individu dapat mengembangkan nilai-nilai seperti kesadaran, kesabaran, ketekunan, ya, dan rasa syukur di dalam beribadah. Ya. Lalu yang poin yang ketiga yaitu membersihkan diri. Konsep tasawuf ini menekankan pentingnya membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, ya kan, iri hati, dan kebencian. Dengan memperbaiki akhlak dan membersihkan diri, individu dapat mengembangkan nilai-nilai ibadah seperti kasih sayang, ya kan, toleransi, dan juga pengampunan. Nah, itu. Lalu poin yang keempat adalah menghadirkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan. Kalau orang sesuai dengan dalilnya itu mengajarkan tentang konsep muraqabah. Ya kan? Muraqabah itu kesadaran akan kehadiran Allah di dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi hamba gitu ya. Ya, dengan mempraktekkan kesadaran diri, kesadaran ini, ya kan, individu dapat mengembangkan nilai-nilai ibadah seperti kesadaran diri, integrasi, ya kan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Muraqabah. Kemudian poin yang kelima adalah penghayatan nilai-nilai Islam. Menghayatan nilai-nilai Islam. Melalui praktek tasawuf, individu diajak untuk lebih memahami ajaran Islam dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Nah, dengan demikian, ya, individu dapat mengembangkan nilai-nilai ibadah seperti kejujuran, keikhlasan, kerendahan hati, dan juga beribadah. Maka para saudara semuanya, dengan kita memahami dan mengamalkan konsep tasawuf, nah, individu ini dapat memperdalam pengalaman ibadahnya, atau mengembangkan nilai-nilai spiritual dan memperkuat hubungan pribadi dengan Allah. Hal ini dapat membantu individu dalam meraih keberkahan, atau kalau bahasa Arab itu kebarokahan gitu ya, dalam ibadah dan meningkatkan kualitas spiritualitas, ya kan, di dalam secara keseluruhan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya kelebihan ya Ibu, mohon maaf apabila dalam penjabaran saya masih kurang maksimal. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.